Bab 2566, Pencapaian Hebat Kekuatan Supernatural. Tubuh, darah, dan jiwa Julian terintegrasi ke dalam 3 gunung ajaib. Dan 3 sinar cahaya yang tak berujung juga menyatu ke dalam gunung. Dengan kata lain, tubuh, jiwa, dan darahnya terintegrasi ke dalam cahaya tak berujung. Sekarang, sebuah suara terdengar di area ajaib ini. Saat suara itu menyebar, ketiga puncak mulai berubah. Prasasti dan garis magis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk sebuah tubuh. Tubuh ini milik Julian. Susunan tersebut berputar terus-menerus di area ini. Saat tubuhnya saat ini terbentuk, Julian memiliki pemahaman menyeluruh tentang prasasti yang tersembunyi dalam cahaya tak berujung. Dia benar-benar memahami misteri utama ketidakterbatasan, dan pembentukan diagramnya pun langsung selesai, dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Kemudian, diagram tersebut digabung ke dalam badan. Tubuhnya adalah diagram. Diagramnya adalah dia. Dan dia juga mengerti apa yang dilambangkan oleh bayangan pada diagram itu. Seperti dugaan Kaisar bela diri. Yang satu melambangkan tubuh masa lalunya, yang merupakan tubuh sebelumnya. Yang satu adalah masa depan, tubuh masa depannya. Pada saat ini, sebuah kenangan yang telah lama terpendam muncul dari bagian terdalam jiwanya. Dia teringat masa lalunya. Di luar keterhinggaan, bidang pusat. Pesawat ini sangat besar, dan terbagi oleh makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan menyerang makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya itu hanyalah salah satunya. Namun, tak terhitung tahun yang lalu, ada makhluk yang sangat kuat di alam yang kuat ini. Makhluk yang kuat ini disebut penguasa tertinggi. Pendahulu Julian adalah penguasa tertinggi. Sekalipun dia adalah penguasa tertinggi, dia bukan berarti tak terkalahkan. Banyak makhluk kuat di alam pusat bersatu untuk menghancurkannya. Hanya sedikit jiwa yang tersisa darinya. Jiwa yang tersisa melarikan diri ke alam yang tak terhitung jumlahnya dan memulai pelarian besar. Akhirnya dia memasuki alam tak berujung dan bereinkarnasi di alam tak berujung. Baru pada saat inilah Julian memulihkan sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya dan mengenang beberapa kejadian di masa lalu. Mengenai inkarnasi masa lalunya, dia tidak mengerti. Diagram itu muncul lagi. Tubuh masa depan pada diagram itu berangsur-angsur menjadi nyata dan berubah menjadi seseorang persis seperti Julian, tetapi orang ini tidak memiliki kesadaran sama sekali. Dia hanyalah tubuh dengan kekuatan kosong. Tubuh masa lalu ini dikendalikan dan didominasi oleh tubuh masa kini. Tubuh masa depan di bawah diagram masih ilusi dan masih tampak tidak nyata. Masa depan? Julian bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi di masa depan? Julian tidak dapat menemukan jawabannya. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Begitu dia memikirkannya, diagram itu menghilang dan dia terus duduk bersila di area ini. Dia tidak pergi. Masih terus memperoleh pencerahan. Ada hubungan halus antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami dan mengerti. Apa masa depan? Julian sedang berpikir keras. Dia duduk bersila di tanah. Tidak ada masa depan. Setelah waktu yang lama, gumaman pelan terdengar dari area itu. Hanya ada masa lalu dan masa kini, tidak ada masa depan. Apa yang disebut masa depan tidak lebih dari sesuatu yang telah dihitung oleh beberapa ahli besar dengan menggunakan beberapa trik hukum alam. Masa depan penuh ketidakpastian, dan segala sesuatu mungkin terjadi. Setiap makhluk hidup dapat menciptakan masa depan dan dapat mengubah masa depan. Julian tenggelam dalam pencerahan. Pada saat ini, dia tampaknya mengerti. Pada saat ini, dia keluar dari tempat itu. Tampaknya dia telah meninggalkan tempat ini, tetapi kenyataannya dia masih duduk bersila di sini. Sejak dia melangkah keluar, dia telah menciptakan masa depan. Namun, ini adalah masa depannya sendiri, bukan masa depan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dia berjalan ke masa depan dan mulai berlatih. Tubuhnya di masa depan berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Suatu pola muncul pada area ini. Polanya bervariasi dan misterius. Pada formasi gambar tersebut, terlihat seorang laki-laki sedang duduk bersila. Pria itu memiliki daging dan darah dan terlihat sangat nyata. Ada bayangan lain di bawah diagram. Bayangan itu perlahan berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Adegan ini berlangsung lama, tetapi juga berlalu begitu cepat. Setelah sekian lama, diagram itu menghilang. Bayangan pada diagram itu menghilang, dan pemandangan di sini berubah lagi. Cahaya tak berujung telah menghilang, 3 puncak telah menghilang, prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah seorang pria berjubah hitam. Pria itu berdiri perlahan-lahan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan digabungkan, dan formasinya benar-benar lengkap. Tapi, apa nama formasi ini? Julian berdiri perlahan sambil bergumam pelan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, sebut saja 3 elemen kembali menjadi satu. 3 elemen kembali menjadi satu untuk seni bela diri dan 3 elemen kembali menjadi satu untuk kekuatan mistik. Tidak ada yang lebih baik. Julian melihat sekeliling, lalu melangkah dan berjalan keluar perlahan. Setelah dia meninggalkan tanah suci, yang terlihat hanyalah beberapa gunung dan tanah suci.
Melihat gunung dan tanah suci ini, Julian merasa tercengang. Selama retret ini, ia mengenang masa lalu, mempelajari beberapa hal tentang bidang pusat, dan mengingat identitas sebelumnya. Dia adalah penguasa tertinggi di alam pusat, dan juga sosok yang kejam. Demi meraih tujuannya, dia tak akan berhenti melakukan apapun. Tidaklah berlebihan jika ia dijuluki setan. Setelah melalui begitu banyak hal di Wujin, delingar di hatinya telah padam sepenuhnya. Rasanya sangat menyenangkan. Julian merentangkan tangannya, merangkul dunia, tampak santai dan puas. Suami. Seorang wanita cantik datang. Dia mengenakan gaun hitam, memiliki sosok yang anggun, fitur wajah yang halus, dan senyum cerah di wajah cantiknya. Julian memandang Sarah yang berjalan ke arahnya, membuka lengannya dan memeluknya. Si cantik berada dalam pelukannya, dan wangi harum samar tercium darinya. Dia juga merasakan Sarah, dan segera tersenyum dan berkata, cari tempat untuk tidur dan melahirkan putra lagi. Dia menggendong Sarah dan pergi. Julian telah keluar dari kurungan. Akan tetapi, tidak seorang pun mengetahui tingkat kultivasinya saat ini, dan tidak seorang pun mengetahui keterampilan tak terkalahkan apa yang telah dicapainya di Tanah Suci. Julian tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Setelah dia keluar dari pengasingannya, dia mengambil alih pimpinan Sekte Duotian. Sekarang, ada kedamaian tanpa akhir dan dia tidak perlu melakukan apapun, jadi dia tinggal bersama Sarah sepanjang hari, menciptakan generasi berikutnya. Hal lainnya adalah minum dengan teman baik. Wah, akhirnya kamu datang menemuiku. Sekte Duotian, kediaman Kaisar Beladiri. Kaisar Beladiri tampak tidak puas, dan berkata, sekarang kamu telah menjadi Master Sekte, lupakan saja aku. Selain itu, keterampilan unik apa yang kamu pelajari di Tanah Suci? Kaisar Beladiri memandang Julian dengan rasa ingin tahu. Wilayahmu saat ini bahkan di luar pemahamanku. Wilayah mana yang telah kau capai? Julian tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah di alam mana kamu berada. Ingat saja, selama iblis asing berani muncul sekarang, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Bahkan jika iblis asing tidak muncul, aku berencana untuk beristirahat sejenak, lalu menyingkirkan mereka, dan kemudian pergi ke alam pusat yang lebih luas untuk menyelesaikan beberapa dendam lama. Dendam masa lalu? Kaisar Beladiri menatap Julian dengan pandangan aneh. Kau telah membangkitkan ingatan kehidupan masa lalumu. Asal-usul Julian selalu menjadi misteri. Banyak orang kuat di Chaos Domain mengetahui bahwa Julian adalah reinkarnasi dari seorang pria hebat, namun siapa dia, tidak seorang pun yang tahu. Banyak orang kuat mengetahui bahwa jiwa sisa Julian memasuki domain kekacauan ketika domain sebelumnya menyerang domain kekacauan. Mengenai asal-usul jiwa sisa Julian, tidak seorang pun tahu. Bab 2567, Julia muncul. Julian tidak banyak bercerita tentang kehidupan sebelumnya. Baginya, ini adalah masa lalu, dan dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui seperti apa masa lalunya. Melihat Julian tidak mengatakan apa-apa, Kaisar Beladiri tidak bertanya lagi. Apakah kamu telah berlatih teknik mencuri surga di Tanah Suci? Tanya Kaisar Beladiri. Julian berkata sambil tersenyum, bagi saya sekarang, tidak penting apakah saya berlatih teknik mencuri langit atau tidak. Saya telah menyerap sepenuhnya 3 cahaya tak berujung dan menguasai teknik memperbaiki langit. Sekarang saya ingin membuka segel Sekte Mencuri Langit. Sangat mudah untuk membuka segel di tubuh para pengikut Sekte Mencuri Langit. Anak muda, sudah sampai alam mana kau? Kaisar Beladiri mendesah. Dia benar-benar tidak bisa memahami Julian. Julian tersenyum dan berkata, tingkat ke-16 dari alam bela diri. Apa? Kaisar Beladiri tiba-tiba melompat. Tingkat ke-16 alam bela diri. Ya, Julian mengangguk dan berkata, saya menyebutnya 3 elemen yang kembali menjadi satu. Julian tidak menyembunyikan banyak hal dari Fuzen. Dia menjelaskan pemahamannya tentang seni bela diri dan menceritakan semuanya kepada Fuzen. Kaisar bela diri adalah pendiri seni bela diri, tetapi pemahaman Julian tentang seni bela diri telah melampauinya. Sekarang setelah Julian menjelaskannya, dia tiba-tiba mengerti. Dengan kekuatan dan potensinya, asalkan dia memahami hal-hal ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki alam bela diri tingkat ke-16. Ibu langit dan bumi menguasai ilmu menguasai langit di Tanah Suci, Kaisar manusia menguasai 10 penjuru langit dan bumi, apa yang telah kau pahami? Kaisar Beladiri bertanya lagi. Kekuatan magis yang aku sadari juga disebut 3 elemen yang kembali menjadi satu. Disebut juga 3 elemen kembali menjadi satu. Kaisar Beladiri tercengang. Ya, Julian tersenyum tipis dan berkata, masa lalu, sekarang, dan masa depan digabungkan menjadi satu. Luar biasa, Kaisar Beladiri mengacungkan jempol. Meskipun dia masih belum tahu seperti apa 3 elemen kembali ke satu itu, tetapi fakta bahwa itu melibatkan masa lalu, sekarang, dan masa depan sudah cukup luar biasa. Julian dan Kaisar Beladiri berkumpul, minum anggur dan mengobrol.
Setelah mengenang masa lalu bersama Kaisar Beladiri, ia melanjutkan bisnisnya. Pertama-tama dia membuka segel Sekte Duotian, kemudian membuka segel di tubuh pengikut Sekte Duotian satu persatu. Meskipun dia tidak berlatih teknik mencuri langit, tubuhnya telah menyatu sepenuhnya dengan tiga cahaya yang tak berujung. Dia telah memahami semua misteri prasasti yang tercatat dalam cahaya yang tak berujung. Tidak sulit baginya untuk membuka segel di tubuh pengikut Sekte Pencuri Surga. Sebaliknya, itu sangat mudah. Setelah menyelesaikan masalah Sekte Duotian, Julian menjadi bebas. Dia berencana untuk menghabiskan waktu bersama Sarah, keluarganya dan teman-temannya. Menemani sampai setan jahat dari luar angkasa muncul lagi. Dia tahu bahwa pemimpin iblis jahat dari luar angkasa terluka dan membutuhkan 3 sinar cahaya tak berujung untuk pulih. Selama dia tidak mendapatkan cahaya abadi, iblis jahat dari luar angkasa cepat atau lambat akan muncul lagi di ketidakabadian. Terlebih lagi, untuk mendapatkan cahaya yang tak berujung, setan jahat dari luar angkasa telah bekerja keras. Namun, dia masih belum tahu siapa pemimpin kuat dari iblis jahat dari luar angkasa itu. Dia juga berasal dari alam pusat di kehidupan sebelumnya, dan dia mengenal hampir semua orang berkuasa di alam pusat. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, Julian telah tinggal di Sekte Duotian selama beberapa zaman. Era ini merupakan era termuda baginya. Tak ada rasa khawatir, tak ada masalah. Kuhabiskan setiap hari bersama keluargaku, dan saat tak ada kegiatan, aku keluar minum-minum dengan teman dan mengenang masa lalu. Hidupku sangat santai. Tak berujung, di suatu tempat. Sebuah planet yang sangat biasa. Sebagian besar manusia di muka bumi ini merupakan manusia biasa yang tidak memiliki kultivasi apapun. Sebuah desa pegunungan terpencil. Di lapangan, seorang wanita berpakaian preman sedang menggali tanah dengan cangkul. Pada saat ini, dia merasakan suatu kekuatan yang tidak biasa. Dengan munculnya kekuatan itu, ingatan masa lalunya pun terbangun dengan cepat, dan aura dahsyat pun muncul dari lubuk jiwanya yang terdalam. Ini adalah Julia yang bereinkarnasi. Di masa lalu, Julian bertarung melawan Delinger. Untuk menyelamatkan Julian, dia mengaktifkan ramuan yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya dan memulihkan kekuatannya. Dia juga membakar darah dan jiwanya, dan secara paksa menyeret Delinger untuk bereinkarnasi. Setelah bereinkarnasi, Julia belum memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya dan telah hidup sebagai orang biasa. Meskipun dia tidak berkultivasi, dia abadi. Sang Tetua Agung akan datang. Julia mengerutkan kening. Jiwa Julia di kehidupan sebelumnya diberikan oleh Julian, dan dia adalah putri Julian. Dan kehidupan sebelumnya di kehidupan sebelumnya disebut Smurf, dan dia adalah seorang suci. Sepertinya luka-luka guru sudah tidak dapat diredakan lagi, atau guru telah menemui masalah dan tidak sabar untuk mendapatkan teknik perbaikan langit yang tersembunyi dalam cahaya tanpa akhir, dan tidak sabar untuk memulihkan kekuatannya. Julia bergumam pelan. Aura Sang Tetua Agung memengaruhi jiwanya. Dia membangkitkan ingatan masa lalunya, dan seiring jiwanya terbangun, kekuatannya pun pulih. Swoosh! Dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Setelah meninggalkan tempat ini, dia mulai bertanya tentang situasi Wuji saat ini. Setelah bertanya sedikit, dia mengetahui situasi Wuji saat ini. Dia mengetahui bahwa Julian benar-benar selamat dan menjadi pemimpin Sekte Duotian. Dia segera pergi ke Sekte Duotian. Sekte Duotian, di luar gerbang gunung. Seorang wanita berpakaian biru muncul. Begitu wanita itu muncul di luar gerbang Sekte Duotian, jalannya terhalang. Cepat pergi dan beritahu Julian, dan katakan padanya bahwa Julia ingin bertemu denganmu. Julia berbicara dengan sopan. Meskipun dia sangat sopan, auranya sangat jahat, yang membuat murid-murid Sekte Duotian sangat tidak nyaman. Siapa ini? Sebuah suara malas terdengar. Segera setelah itu, Kaisar Beladiri berjalan keluar dari formasi gerbang gunung. Dia melirik Julia, dan setelah merasakan aura Julia tidak biasa, dia segera menjadi waspada dan menatap Julia. Aura yang sangat jahat. Kau datang dari luar angkasa. Apakah kau iblis jahat dari luar angkasa? Kaisar Beladiri menatap Julia yang anggun. Julia tidak menyembunyikan auranya, dia juga tidak menyembunyikan identitasnya. Dia berkata dengan jujur, ya, aku adalah pemimpin ketiga dari invasi kedua Endless. Namaku adalah Blue Elf. Aku juga putri Julian. Namaku adalah Julia. Mendengar ini, Kaisar Beladiri langsung mengerti. Itu kamu. Dia mengenal Julia, dan dia juga tahu bahwa berkat Julia, Julian bisa selamat. Kalau tidak, Julia pasti sudah mati di tangan Delinger sejak lama. Bawa aku menemui Julian, kata Julia. Mundur. Kaisar Beladiri berhenti sebentar. Para murid yang menjaga gunung di sekitar mereka segera mengungsi. Mari ikut saya. Kaisar Beladiri membawa Julia ke Sekte Duotian. Gunung di belakang puncak utama Sekte Duotian. Ada rumah bangsawan di sini. Ada papan catur di istana, dan Julian sedang bermain catur dengan ayah mertuanya Suesu. Pada saat ini, Kaisar Beladiri datang dan berkata sambil tersenyum, Julian, putrimu ada di sini untuk menemuimu. Julian berdiri dan berbalik. Ketika dia melihat Julia, dia tertegun sejenak, lalu secerca kegembiraan muncul di wajahnya. Julia, ini kamu. Ayah. Julia berteriak,
Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku merasakan napas Tetua Agung. Tetua Agung telah muncul di alam tanpa akhir. Mungkin tidak lama lagi iblis jahat dari luar angkasa yang ada di mulutmu akan kembali. Oh. Julian berkata, oh, dengan acuh tak acuh. Bab 2568, Penguasa Alam. Melihat ekspresi acuh tak acuh Julian, Julia tampak cukup serius dan berkata, ayah tidak tahu betapa mengerikannya Tetua Agung. Kali ini Tetua Agung muncul secara langsung, dan dia pasti menginginkan yang tak terbatas itu. Julian kemudian menatap Julia dan bertanya, Julia, apa asal-usulmu di kehidupan sebelumnya? Dia melambaikan tangannya dan beberapa kursi muncul. Dia menunjuk kursi dan memberi isyarat agar Kaisar bela diri dan Julia duduk. Kaisar bela diri duduk terlebih dahulu. Dia juga ingin tahu asal-usul Julia dan kekuatan macam apa yang dimiliki sektenya. Julia mengikuti dan duduk. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Endless hanyalah salah satu dari ribuan alam, dan aku berasal dari alam pusat. Alam pusat adalah salah satu alam terkuat, dan alam pusat dibagi oleh banyak orang kuat. Aku berasal dari tempat bernama Pulau Jahat. Aku adalah orang suci Pulau Jahat, dan tuanku adalah pemilik Pulau Jahat. Nafar. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa? Tubuh Julia gemetar, menatap Julian dengan heran, dan berkata, ayah tahu nama guruku. Julian berkata dengan tenang, salah satu dari 10 orang terkuat di alam pusat, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Julian dengan lembut memijat pelipisnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam serangan terhadap Ujin adalah Nafar, pemilik Pulau Jahat. Siapakah Tetua Agung Pulau Jahat dan tingkat kultivasi apa yang dimilikinya? Julian bertanya. Dia hanya tahu siapa pemilik Pulau Jahat, tetapi dia tidak tahu siapa ketua-tetua Pulau Jahat, karena dia tidak memperhatikan hal-hal ini sebelumnya. Julia berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Agung Vilas, yang menguasai 3 alam, adalah orang kedua setelah guruku di Pulau Jahat. Anak itu Nafar belum berhasil menembus cermin dan masuk ke dalam Dewa Langit, kan? Julian bertanya. Kalau saja orangnya seperti Nafar di kehidupan sebelumnya, pasti sudah mudah dia hancurkan. Meskipun Nafar dikenal sebagai salah satu dari 10 orang terkuat di alam pusat, ia sebenarnya berada di peringkat terbawah, dan peringkat ini hanya dibuat oleh beberapa makhluk yang bosan. Karakter seperti itu dapat dikalahkan oleh beberapa penguasa pesawat yang kuat. Dengan mengatakan itu, Julian baru saja membangkitkan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya, dan dalam pertempuran di kehidupan sebelumnya, dia hampir dipukuli hingga berkeping-keping, hanya jiwanya yang tersisa yang lolos. Walaupun dia mempraktikkan 3 elemen kembali ke 1, 3 elemen kembali ke 1 saat ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan terkuat dari inkarnasi masa lalunya. Menguasai 6 alam hanyalah satu langkah lagi untuk menjadi Master Surgawi, kata Julia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Julian berkata dengan tenang, selama Nafar tidak datang sendiri, aku tidak akan takut. Bahkan jika dia datang sendiri, aku mungkin tidak takut. Meskipun tingkat kultivasi Julian saat ini tidak tinggi, dia juga tahu bahwa Nafar terluka dan tidak memiliki kekuatan terbaiknya. Ayah, kamu. Julia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini baru lebih dari 1 era, mengapa dia merasa Julian penuh dengan misteri? Kok dia tahu segala hal tentang pesawat pusat dan bahkan tahu nama tuannya? Julian tidak punya banyak penjelasan untuk ini. Dia menatap Julia dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah di sini, maka tinggallah di Sekte Duotian. Selama Vilas berani muncul, Endless akan menjadi tempat pemakamannya. Julian berkata demikian, Julia tidak mengatakan apapun lagi. Kakak, tolong atur agar dia bisa tinggal. Julian menatap Kaisar bela diri. Oke, tidak masalah. Kaisar bela diri berdiri, menatap Julian, dan berkata, keponakan kecil, ikutlah denganku. Julia berdiri dan berkata, ayah, aku pergi dulu. Silakan, silakan. Julian melambai. Julia pergi bersama Kaisar bela diri. Setelah pergi, dia mengikuti di belakang Kaisar bela diri dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi sejak awal era ini? Kaisar bela diri tersenyum dan berkata, banyak hal telah terjadi. Julian sekarang tidak sama seperti saat ia bertarung melawan Delinger. Julian sekarang terlalu kuat. Betapapun kuatnya dia paling-paling berada di alam dominasi. Bagaimana dia bisa tetap tenang saat menghadapi sesepuh agung yang berada di alam dominasi? Julia tampak cukup serius. Dalam pemahamannya, alam tanpa akhir hanyalah sebuah alam kecil. Tidak peduli seberapa besar potensi yang dimiliki seseorang, tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, memasuki ranah dominasi sudah merupakan batasnya. Lebih jauh lagi, seseorang perlu mengumpulkan semua keberuntungan yang tak terbatas untuk menumbuhkan seorang dominator. Tanpa harus pergi ke alam yang kuat, alam dominasi sudah menjadi yang tertinggi. Dia tidak dapat mengerti mengapa Julian begitu tenang saat menghadapi tetua agung dari Pulau Jahat. Bagaimana saya tahu hal itu? Kaisar bela diri merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak bisa melihat kekuatan Julian saat ini. Aku hanya tahu bahwa sebelum dia memasuki tanah suci Sekte Duotian untuk berlatih, dia berada di tahap Chaos Return to Origin. Menurut dugaanku, setelah dia memasuki tanah suci untuk berlatih, dia hanya bisa mencapai tahap Chaos Return to Onenes paling banyak. Tuhan tahu keadaannya saat ini. Kaisar bela diri tidak dapat melihat tingkat kultivasi Julian.
Namun, Julian tetap tenang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat Julia mengerutkan kening, dia tersenyum dan menghiburnya. Jangan khawatir, Julian ada di sini untuk melindungi Wu Jin. Wu Jin akan baik-baik saja. Saya harap begitu. Julia mendesah tak berdaya. Di masa lalu, hanya orang-orang kuat di bawah Domination Realm yang muncul di Endless. Bahkan pemimpin besar yang menyerbu Endless untuk kedua kalinya, paling banter baru saja memasuki Domination Realm. Kali ini giliran Tetua Agung yang diutus langsung, seorang pria kuat yang mendominasi 3 wilayah. Dia benar-benar khawatir Wu Jin tidak akan mampu bertahan. Meskipun dia adalah orang suci di Pulau Jahat, setelah tinggal di Endless selama beberapa waktu, dia jatuh cinta pada Endless dan tidak ingin kembali ke Pulau Jahat, tempat yang penuh intrik. Di dalam istana, leluhur darah juga memasang ekspresi serius di wajahnya dan bertanya, Julian, apakah kamu yakin? Dia adalah pria super kuat yang mendominasi 3 alam. Alam dominasi adalah legenda bagi Endless. Alam dominasi sudah cukup untuk menghancurkan alam Endless, belum lagi pria kuat yang mendominasi 3 alam. Julian tersenyum dan berkata, jika itu adalah alam pusat atau alam lainnya, aku tidak akan memiliki cara untuk mengalahkan penguasa 3 alam, tetapi ini adalah alam tanpa akhir. Aku telah menyerap 3 sinar cahaya tanpa akhir. Aku adalah penguasa alam tanpa akhir. Aku dapat memanggil semua kekuatan di alam tanpa akhir. Penguasa 3 alam di dunia tanpa akhir bukanlah lawanku. Julian masih yakin tentang hal ini. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai seorang sakti di alam Mahayana, dia sangat memahami kekuatan menguasai 3 alam. Dia juga memiliki pemahaman tentang kekuatannya saat ini. Dengan kekuatannya ditambah kehebatan alam, kalau penguasa 3 alam berani muncul, dijamin tidak akan bisa kembali. Mendengar kata-kata ini, leluhur darah merasa lega. Namun kita tidak bisa ceroboh. Julian berkata, lalu berdiri dan berkata, saya harus pergi ke sumbernya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Seketika itu juga dia berteriak ke dalam kehampaan. Sarah, Wu Tian, Senior Zhang, tolong tunjukkan dirimu. Julian berencana untuk melenyapkan iblis jahat di luar kota tanpa akhir dan iblis jahat di bagian terdalam dunia bencana. Ini semua merupakan ancaman bagi alam tanpa akhir. Adapun Pulau Jahat, mereka menyerang tanpa henti dari berbagai tempat. Bagi mereka, pertempuran telah berlangsung terus-menerus, dan kemunculan seorang pria kuat yang mendominasi 3 wilayah kali ini mungkin merupakan totalnya. Dia harus memecahkan beberapa masalah sebelum dia dapat menghadapi pertempuran baru dengan sepenuh hati. Bab 2569, Pengaturan. Sarah, Wu Tian dan Zhang Taichu, 3 orang kuat, muncul satu demi satu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Wu Tian bertanya terlebih dahulu. Sarah dan Zhang Taichu sama-sama memandang Julian. Julian berkata, kami telah menerima berita bahwa Tetua Agung Pulau Jahat di alam pusat di luar Endless telah muncul di Endless, dan Pulau Jahat ini adalah iblis jahat dari luar angkasa yang menyerang Endless kami. Tetua Agung Pulau Jahat itu bernama Vilas, orang kuat yang mendominasi 3 alam. Menguasai 3 wilayah. Ketiga-tiganya tercengang. Meskipun mereka adalah yang terkuat di alam tanpa akhir, mereka belum memasuki alam dominasi, dan mungkin tidak memiliki peluang menang melawan makhluk di alam dominasi. Sekarang telah muncul dominan alam ketiga. Melihat ekspresi serius mereka, Julian tersenyum dan menghibur mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Munculnya Tetua Agung Pulau Jahat, Vilas, berarti Pulau Jahat akan segera melancarkan serangan total dan menyeluruh terhadap Endless. Selanjutnya, saya akan pergi untuk menangani pertempuran di medan perang lainnya. Kalian bertiga akan menstabilkan pesawat Endless untuk sementara. Sarah bertanya, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Julian menjelaskan, ini adalah berita yang dibawa kembali oleh Julia. Dia dulunya adalah orang suci Pulau Jahat dan memiliki status yang sangat tinggi di Pulau Jahat. Dia merasakan aura Tetua Agung Vilas dan datang untuk memberi tahu saya. Sarah masih memiliki keyakinan besar pada Julia. Karena Julia pernah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Julian. Sarah bersumpah dengan sungguh-sungguh, silakan saja, Endless akan diserahkan kepada kami untuk sementara. Selama kami masih hidup, kami tidak akan membiarkan iblis jahat dari luar angkasa ikut campur dalam Endless. Julian mengangguk sedikit. Dia masih memiliki keyakinan besar pada kekuatan Sarah, Wu Tian, dan Zhang Taichu. Selama Vilas tidak mengambil tindakan secara pribadi, alam tanpa akhir akan aman untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Infinite saat ini jauh lebih kuat dari era Kaisar Manusia. Diuji saat ini, selain Sarah, Wu Tian, dan Zhang Taichu, juga terdapat orang-orang kuat seperti Fu Zhen, Kai, dan Astan. Turunlah terlebih dahulu dan awasi setiap gerakan di tempat-tempat yang tak berujung dan pergerakan di dunia yang gelap. Julian memerintahkan. Wu Tian tidak ragu-ragu dan segera pergi. Zhang Taichu juga pergi. Sarah tidak tinggal lama di Sekte Duotian, dan merupakan orang pertama yang kembali ke alam semesta tempat umat manusia tinggal. Setelah Kaisar bela diri menenangkan Julia, dia segera muncul dan menemukan Julian lagi. Saudara laki-laki, Julian memanggil. Kaisar bela diri datang, duduk di sampingnya, menatap Julian, dan bertanya, apakah kamu percaya diri dalam pertempuran ini? Julian tersenyum dan berkata, saya cukup percaya diri. Julian sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri.
Selama pemilik pulau jahat tidak muncul secara langsung, Endless pasti akan memenangkan pertempuran. Hanya Vilas saja tidak dapat menimbulkan gelombang di Endless. Dalam pertempuran pertama, Ibu Langit dan Bumi mampu memurnikan batu 5 warna untuk memperbaiki langit dan melindungi Endless. Dalam pertempuran kedua, Kaisar Manusia mampu mengorbankan jiwanya sendiri dan melukai pemimpin iblis jahat dari luar angkasa. Jadi kali ini, kita masih bisa melindungi Endless. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Beladiri merasa lega. Apa yang perlu aku lakukan? Dia menatap Julian dan bertanya. Julian berkata, kalian tetaplah di Sekte Duotian dan bertahanlah. Jika iblis jahat dari luar angkasa benar-benar mulai menyerang Wu Jin, maka bantulah Wu Tian dan Zhang Taichu serta yang lainnya. Bagaimana denganmu? Tanya Kaisar Beladiri. Julian berkata, ada lebih dari satu medan perang. Sejak Endless Plane lahir, Evil Island telah menyerang Endless. Pertempuran ini mencakup sungai waktu yang panjang. Pertempuran di sumber waktu belum berakhir. Aku harus pergi ke sumber waktu untuk menyelesaikan pertempuran. Pulau jahat itu menyerang tanpa henti dari segala arah. Di ujung dunia bencana, ada medan perang lain yang harus kuhadapi. Hanya setelah menyelesaikan masalah ini, aku dapat dengan sepenuh hati menyambut pertempuran berikutnya. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tanya Kaisar Beladiri. Tidak diperlukan untuk saat ini. Julian berkata, kamu hanya perlu bertanggung jawab atas banyak Tianzong, dan... Julian teringat sesuatu, berhenti sejenak, dan berkata, di sampingku, ada reinkarnasi iblis jahat dari luar angkasa, tetapi aku tidak tahu siapa dia sekarang. Tolong bantu aku mengawasi siapa yang memiliki perilaku tidak biasa setelah Vilas muncul. Yuezi berkata bahwa ada reinkarnasi iblis jahat dari luar angkasa di sekitar Julian, dan jumlahnya lebih dari satu. Namun, Julian tidak dapat mengatakan siapa orang-orang ini. Baiklah, aku akan memperhatikannya. Kaisar Beladiri mengangguk. Lalu Kaisar Beladiri pergi. Leluhur darah juga pergi. Wu Jin sekarang dalam keadaan damai, tetapi ini adalah malam menjelang badai datang, dan dia juga harus bersiap. Pada saat ini, Julian adalah satu-satunya orang yang tersisa di istana. Terdengar ketukan di pintu, kemudian gerbang halaman didorong terbuka, lalu seorang wanita cantik jelita bergaun putih masuk. Saudara Julian. Yuezi masuk dan memanggil dengan suara yang sangat manis. Yuezi, aku datang. Julian pergi menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Yuezi masuk, langsung duduk, dan berkata, saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Julian tahu bahwa ketika dia mengatakan tidak biasa, dia bermaksud bahwa segala sesuatunya akan segera menjadi kacau. Dia menatap Yuezi dan bertanya, apa yang kamu lihat? Dia sangat penasaran dengan apa yang dilihat Yuezi, yang memiliki kemampuan bernubuat. Dalam pemahamannya, masa depan tidak ada. Tepatnya, masa depan tidak pasti dan masa depan tidak unik. Masa depan penuh dengan variabel. Setiap tindakan makhluk hidup apapun dapat memengaruhi dan mengubah masa depan. Setan jahat dari luar angkasa telah muncul. Yuezi tampak sangat serius, dan berkata, saya melihat seorang pria super kuat melewati penghalang ruang angkasa tak berujung dan muncul di tak berujung. Bisakah kau melihat apa yang akan terjadi di masa depan? Bisakah kau melihat peluang kita untuk memenangkan pertempuran berikutnya? Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bisa melihatnya. Yuezi menggelengkan kepalanya sedikit. Saya hanya bisa merasakan secara kasar bahwa pertempuran berikutnya akan sangat dahsyat dan tragis. Apakah kamu punya petunjuk tentang reinkarnasi iblis jahat alien di sampingku yang kamu sebutkan terakhir kali? Julian bertanya lagi. Meskipun dia sekarang sangat kuat dan tidak takut pada reinkarnasi orang kuat dari pulau jahat, ada beberapa faktor yang tidak pasti di sekitarnya, dan perasaan ini masih sangat tidak nyaman. Dia harus mencari tahu reinkarnasi iblis jahat dari luar angkasa di sekitarnya sebelum pertempuran terakhir. Yuezi menggelengkan kepalanya lagi. Dia hanya merasakan bahwa iblis jahat yang kuat dari luar angkasa muncul di Endless, dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Ya, saya mengerti. Julian mengangguk pelan dan berkata, kamu turun dulu, aku akan mengurus semua ini. Ya. Yuezi berdiri, mengucapkan selamat tinggal kepada Julian, lalu berbalik dan pergi. Julian juga berdiri, dan setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk pergi. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di alam manusia. Dia berdiri di kehampaan yang luas, lalu mengaktifkan domain surga yang tak berujung dan secara paksa memasuki dunia bencana. Tujuannya kali ini adalah untuk menghadapi para iblis jahat di luar kota Malapetaka sehingga Kaisar Malapetaka dapat membebaskan tangannya. Kaisar Bencana telah menjaga Wu Jin entah berapa tahun, dan sekarang Julian berencana untuk berbagi sebagian beban. Bab 2570, Kultivasi Kaisar. Julian muncul di dunia bencana. Dia melewati awan bencana yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan perjalanan melalui guntur bencana, dan segera tiba di ujung dunia bencana. Dia melihat sebuah kota terpencil di kejauhan. Kota ini besar, tetapi sangat dingin dan tenang. Gerbang kota tinggi ditutup, dan tidak ada makhluk hidup di tembok kota, yang ada hanya keheningan. Julian berjalan mendekat. Begitu dia muncul di gerbang kota bencana, Kaisar Bancaan yang menjaga kota bencana merasakan kehadirannya. Swoosh! Seberkas cahaya sisa jatuh ke tanah.
Cahaya yang tersisa secara bertahap berkumpul bersama, membentuk seorang pria dengan baju besi yang compang camping. Pria itu memiliki rambut acak-acakan dan beberapa bekas luka di sekujur tubuhnya, sehingga tampak sangat acak-acakan. Wah, aku datang. Kaisar Bencana melirik Julian dan menyapanya dengan santai. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Julian dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Kamu." Julian juga menatap Kaisar Bencana di depannya. Sebelumnya, dia tidak bisa merasakan alam Kaisar Kesengsaraan, tetapi sekarang setelah dia datang ke kota kesengsaraan lagi, dia bisa merasakan alam kultivasi Kaisar Kesengsaraan. Ini adalah eksistensi yang telah melampaui keadaan kekacauan yang kembali ke kesatuan dan keadaan kesempurnaan besar dari kekacauan yang kembali ke kesatuan. Kaisar Bencana telah memasuki wilayah dominasi. Saya tidak menyangka kalau senior itu adalah seorang ahli tingkat master. Julian menatapnya. Dasar bocah. Setelah sedikit terkejut, Kaisar Kesengsaraan tersenyum dan berkata, bahkan aku tidak dapat melihat alam kultivasimu. Tampaknya selama kurun waktu ini, kamu telah memperoleh kesempatan dan keberuntungan, dan sekarang kekuatanmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Julian mengangguk pelan dan berkata, senior, aku datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan pertempuran di sini sepenuhnya. Sepenuhnya terselesaikan. Sang Raja benar-benar tercengang. Setelah linglung selama beberapa detik, dia tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus, ini yang terbaik. Kita telah tinggal di sini selamanya dan berjaga untuk waktu yang lama. Akhirnya, saatnya telah tiba untuk menyelesaikan pertempuran ini sepenuhnya. Ayo masuk ke kota dan bicara. Raja Kesengsaraan menarik Julian ke kota. Kota Kesengsaraan, rumah penguasa kota. Aula itu sangat kosong. Kaisar meminta Julian untuk duduk di mana saja. Julian duduk. Kaisar Kesengsaraan kemudian berkata, saat itu, orang-orang kuat dari alam lain menyerbu Endless, dan banyak orang kuat di Endless bersatu untuk membentuk sekte pencuri surga, dan mulai bersatu untuk melawan iblis jahat dari langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Kaisar Bancaan seperti kesurupan. Sebelum saya menyadarinya, begitu banyak waktu telah berlalu. Pertempuran itu merupakan pergolakan besar. Orang-orang kuat dari alam lain hadir di mana-mana. Pemimpin pertama sekte pencuri surga pergi ke kota tak berujung untuk melawan iblis jahat dari luar angkasa, dan saya pergi ke kota Bancana Cheng untuk mempertahankannya. Dan Nuwa di dunia luar memurnikan batu 5 warna, memperbaiki lubang tak berujung, dan mengusir beberapa setan luar dari dunia tak berujung. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia juga mengira bahwa makhluk kuat di luar kota tanpa akhir, Kaisar Kesengsaraan, telah menjaganya di sini sejak invasi kedua iblis jahat dari luar angkasa, yaitu selama era Kaisar Manusia. Tanpa diduga, mereka awalnya adalah anggota Sekte Duotian dan telah menjaga tempat ini sejak invasi pertama iblis jahat dari luar angkasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang kuat di kota tak berujung adalah pemimpin pertama Sekte Duotian. Wah, sudah sampai tingkat kultivasi manakah dirimu sekarang? Kaisar Kesengsaraan memandang Julian dan bertanya, aku telah memasuki alam dominasi, tetapi aku tidak dapat melihat tingkat kultivasimu. Itu dapat dianggap sebagai taman kekacauan yang kembali ke Taman Agung. Julian berbicara. Meskipun dia telah menyerap dan memurnikan 3 cahaya tak berujung secara menyeluruh dan menjadi penguasa alam ini, meskipun dia telah mencapai alam bela diri tingkat 16 dan mencapai 3 elemen kembali menjadi 1, dan meskipun dia telah menciptakan ilmu sihir 3 elemen kembali menjadi 1. Akan tetapi, tingkat kultivasinya hanya berada pada tahap Chaos Return to the Great Garden Realm, dan dia belum memasuki tahap Domination Realm. Akan tetapi, hanya berdasarkan alam bela dirinya yang ke-16, itu setara dengan alam Master. Ini. Kaisar Kesengsaraan sedikit mengernyit, lalu dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, Julian, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pertempuran ini sudah berakhir. Menyerang kota kesengsaraan dan mencoba memasuki dunia yang kuat tanpa akhir dari alam kesengsaraan sangatlah menakutkan. Bahkan bagiku, aku hanya bisa menduduki kota kesengsaraan dan menggunakan kekuatan alam kesengsaraan untuk mempertahankan tempat ini. Setelah mengetahui tingkat kultivasi Julian, Kaisar Bancaan tampak kecewa. Dia mengira pertempuran itu sudah berakhir sepenuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Julian baru saja kembali dari kekacauan menuju kesempurnaan. Sekalipun wilayah ini kuat, itu masih belum cukup untuk menyelesaikan pertempuran secara tuntas. Julian tersenyum dan berkata, saya menyerap dan memurnikan 3 cahaya tak berujung, dan menguasai prasasti yang terekam dalam cahaya tak berujung. Saya juga menciptakan keterampilan sihir yang sangat kuat. Selain itu, saya sekarang adalah penguasa alam dan dapat menggunakan kekuatan alam tak berujung. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk menyelesaikan pertempuran di bagian terdalam dunia perampokan. Kaisar Kesengsaraan memandang Julian dan berkata, Julian, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku selalu bersikap defensif. Jika aku membuka formasi di sini dan meninggalkan kota, maka jika aku gagal, kota kesengsaraan akan hancur. Pada saat itu, iblis jahat dari luar angkasa akan memasuki dunia tanpa akhir dari alam kesengsaraan. Pada saat itu, dunia alam kesengsaraan akan ditembus, dan seluruh alam tanpa akhir akan terus-menerus berada di bawah kesengsaraan. Julian juga berkata dengan serius, menurutku sangat jelas, aku tahu keseriusan masalah ini. Seorang pria kuat yang mendominasi 3 alam telah muncul di dunia luar.
Hanya dengan menyelesaikan pertempuran di alam kesengsaraan dan kota tanpa akhir terlebih dahulu, kita dapat mundur untuk menghadapi pria kuat yang mendominasi 3 alam di dunia luar. Melihat Julian begitu percaya diri, Kaisar Bancaan tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri, menepuk bahu Julian, dan auranya langsung meningkat ke titik ekstrim. Dia berkata, baiklah, hari ini kita akan bertarung bersama dan menghancurkan iblis kesengsaraan di bagian terdalam alam kesengsaraan. Julian, kamu tidak tahu banyak tentang orang-orang kuat yang menyerang dunia malapetaka. Izinkan aku memberimu sedikit pengantar. Orang kuat yang menyerang alam kesengsaraan tak berujung disebut iblis kesengsaraan. Dia dapat menghindari patroli pesawat dan memasuki pesawat manapun dari alam kesengsaraan. Tingkat kultivasi iblis kesengsaraan sangat kuat dan dia telah memasuki tahap akhir alam dominasi. Aku hanya mampu melawannya dengan bantuan formasi kota kesengsaraan dan alam kesengsaraan tak berujung. Raja kesengsaraan memberikan sedikit informasi tentang setan perampok. Setelah mengetahui bahwa ia berada di tahap akhir alam Jie, Julian benar-benar melepaskan kekhawatiran di hatinya dan berkata sambil tersenyum, Senior, Anda telah menjaga tempat ini untuk waktu yang lama dan melindungi bahaya yang tak ada habisnya. Serahkan pertempuran berikutnya kepada saya. Anda dapat menyaksikan kesenangan di kota Bancana. Apa kamu yakin? Sang Raja menatap Julian dengan tak percaya. Karena Julian adalah orang yang kembali ke keadaan kacau. Meskipun dia adalah penguasa pesawat, Kaisar Bancaan masih sedikit khawatir. Haha. Julian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Senior, tonton saja pertunjukannya dari tembok kota. Julian berkata demikian, dan Kaisar Bancaan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua segera meninggalkan istana tuan kota dan muncul lagi di tembok di belakang mereka. Julian berdiri di dinding, memandangi awan gelap di luar formasi dan sejumlah besar monster. Dia berjalan menuju luar kota. Begitu dia keluar dari kota, dia menyentuh formasi yang kota kesengsaraan itu. Tepat ketika Kaisar ingin membuka formasi dan membiarkan Julian keluar, Julian telah mengambil tindakan untuk membubarkan formasi tersebut. Anak ini. Kaisar Bancaan tampak terkejut dan berkata, kamu dengan mudah menghancurkan formasi kota Bancana. Kekuatan macam apa ini? Bersambung.